Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all having a fantastic day. First of all, let me introduce myself. My name is Agustina de Lopez Laban with student ID number 2541107 I am a student the Management Study Program at Universitas Teknokrat Indonesia. In today's video, I'm going to discuss a very essential topic for us as future managers and entrepreneurs, which is understanding macroeconomic data. We want to be talking about complicated formulas today. Instead, we'll focus on how these big economic numbers actually shape the business world and our decisions-making process. So, without further ado, let's get started. Setelah kita jago banget nih bahas ekonomi dalam negeri, sekarang kita buka jendela perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah kondisi di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan barang, jasa, dan modal. Ada dua konsep yang harus kita pahami sebagai calon manajer. Ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Di prodi manajemen kita harus tahu kalau NX atau ekspor neto ini positif, surplus. Artinya permintaan dunia terhadap produk kita tinggi. Yang kedua ada arus modal keluar neto atau NCO. Ini soal investasi. Apakah orang Indonesia lebih banyak investasi di luar negeri atau orang asing yang lebih banyak investasi di Indonesia? Dalam ekonomi terbuka ada satu faktor yang menjadi jembatan segalanya, yaitu nilai tukar atau exchange rate. Sebagai manajer, fluktuasi rupiah terhadap dolar adalah makan sehari-hari. Kita harus paham bahwa kebijakan ekonomi di Amerika atau Eropa bisa langsung berdampak pada biaya produksi kita di Lampung. Dalam ekonomi terbuka, sebuah negara berinteraksi dengan negara lain melalui dua jalur utama, yaitu aliran barang dan jasa. Kita mengenal istilah ekspor neto. Ini bukan cuma soal jualan barang ke luar negeri, tapi soal bagaimana produk kita bersaing di pasar global. Bagi manajer pemasaran, ekonomi terbuka adalah peluang sekaligus ancaman. Peluang karena pasar kita jadi seluruh dunia, tapi ancaman karena pesaing kita bukan cuma tetangga sebelah, tapi perusahaan dari China, Amerika, hingga Eropa. Lalu faktor yang mempengaruhinya itu banyak sekali. Mulai dari selera konsumen internasional, kebijakan perdagangan seperti tarif, hingga biaya transportasi. Disinilah peran manajer logistik diuji untuk memastikan efisiensi rantai pasok global. Yang kedua ada aliran modal keluar neto atau NCO yang seperti saya bilang tadi. Kita harus paham konsep aliran modal keluar neto. Ini adalah selisih antara aset luar negeri yang dibeli warga domestik dengan aset domestik yang dibeli warga asing. Jika Indonesia sedang menarik bagi investor, misalnya karena stabilitasnya politik dan ekonomi yang baik, maka modal akan masuk ke sini. Bagi perusahaan, ini berarti kemudahan mendapatkan pendanaan
atau investasi asing langsung, Foreign Direct Investment. Ini adalah bensin untuk ekspansi bisnis kita. Yang ketiga ada variabel krusial atau nilai tukar atau kurs. Nah, ini dia bintang utama dalam ekonomi terbuka. Nilai tukar. Ada juga jenis yang harus kalian pahami, yaitu nilai tukar nominal dan juga nilai tukar real. Jadi nilai tukar nominal itu adalah harga mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Misal 1 USD 16.000. 1 USD itu sama di Indonesia itu 16.000 guys. Fluktuasi ini adalah resiko harian bagi manajer yang perusahaannya banyak melakukan impor bahan baku. Sedikit saja rupiah melemah, margin keuntungan kita bisa habis dimakan selisih kurs. Lalu nilai tukar real. Ini yang lebih penting bagi daya saing. Ini adalah harga relatif barang di satu negara dibandingkan barang di negara lain. Lalu ada teori purchasing power parity, 3P. Sederhananya, satu unit mata uang harusnya bisa membeli barang yang jumlahnya sama di semua negara. Jika harga barang di Indonesia jauh lebih murah daripada di luar negeri setelah dikonversi, maka ekspor kita akan meningkat. Logika manajemennya. Seorang manajer di era ekonomi harus terbuka, harus punya mata elang. Kita tidak boleh cuma memantau harga di pasar lokal. Kita harus terus pantau kebijakan bank sentral dunia seperti The Fed di Amerika. Itu juga bisa guys, karena kebijakan mereka akan menentukan nilai tukar rupiah yang ujung-ujungnya akan menentukan harga bahan baku di gudang kita. Teman-teman, sampailah kita di penghujung presentasi hari ini. Kita telah berkeliling mulai dari memahami angka PDB yang menunjukkan kesehatan negara, tangan-tangan inflasi yang menguji kreativitas manajerial kita, hingga kompleksitas perekonomian terbuka yang mengharuskan kita berpikir tanpa batas negara. Sebagai mahasiswa program studi manajemen di Universitas Teknokrat Indonesia, saya menyadari satu hal. Ekonomi makro bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Ekonomi makro adalah cerita tentang keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil sebagai manajer, apakah kita akan merekrut orang baru, apakah kita akan mengekspor barang ke luar negeri, atau apakah kita akan meminjam modal di bank? Semuanya sangat bergantung pada cuaca ekonomi makro yang telah kita bahas tadi. Tanpa pemahaman yang kuat, manajer hanya akan berjalan dalam kegelapan. Tidak lupa, terima kasih untuk teman-teman penonton yang sudah meluangkan waktu kurang lebih 10 menit lebih untuk belajar bersama saya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel dan proses belajar saya sebagai mahasiswa. Alright, that officially bring us to the end of these sessions. Thank you guys. Bye-bye. Well, that brings us to the end of my presentations. I hope this video gives you a clear perspective on why macroeconomic data matters so much in the field of management. I would like to express my sincere gratitude to my lecturer for the guidance, and to all of you for watching this video until the end. I hope you found it helpful. Once again, I'm Agustina Dea Faisalaban from Universitas Teknokrat Indonesia.
Thank you for your time and attention. Don't forget to keep learning and stay inspired. See you in the next video. Bye bye.